Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Amin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan agar bisa belajar bersama. Nah, di sini apakah ada yang sudah kenal dengan kakak? Ya, betul sekali. Nama kakak adalah Kak Kiki. Kakak adalah perwakilan dari kelompok kakak yang akan membawakan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah orang tua kita yang harus kita hormati dan patuhi, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Allah memerintahkan kita untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sebagai bentuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Kenapa sih Kak kita harus berbakti kepada orang tua? Adik-adik, kita harus berbakti ke orang tua karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan lebih. Kemudian melahirkan kita yang taruhannya nyawa. Merawat kita dikala kita sakit, orang tua kita selalu terjaga untuk kita. Mendidik kita, orang tua kita mendidik kita agar kita memiliki pribadi yang baik. Membesarkan kita, orang tua kita banting tulang mencari uang untuk membesarkan kita. Nah, mari kita dengarkan kisah Kan'an terlebih dahulu agar kita tahu apa saja contoh perilaku durhaka kepada orang tua ya adik-adik. Kan'an adalah salah satu putra Nabi Nuh alaihi wasallam yang tidak mau taat dan mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Kan'an lebih memilih untuk mengikuti masyarakat kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian, pada suatu hari, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal yang amat besar. Namun, Kan'an malah mengejek dan menertawakan ayahnya sendiri. Kan'an tidak pernah menjaga kehormatan ayahnya. Bahkan, Kan'an lebih sering melukai perasaan Nabi Nuh dengan mencaci dan menjelek-jelekkan ayahnya sendiri. Setelah Nabi Nuh bertahun-tahun membuat kapal dan berhasil membuat kapal, tiba-tiba datanglah hujan yang sangat lebat, disertai angin yang begitu kencang, membuat permukiman masyarakat Quraisy rusak dan tenggelam karena genangan air. Sementara itu, Nabi Nuh beserta pengikutnya sudah berlayar dalam kapal yang sudah dibuatnya. Ketika Nabi Nuh mengetahui bahwa istri dan anaknya berlari menuju gunung yang tinggi, Nabi Nuh berkali-kali memanggil mereka untuk ikut masuk dalam kapal tersebut. Namun, Kan'an dan istri Nabi Nuh selalu menolak ajakan tersebut dengan sangat sombong dan lebih percaya bahwa gunung yang tinggi dapat menyelamatkannya dari air bah tersebut. Hingga pada akhirnya, Kan'an dan istri Nabi Nuh ikut tergulung gelombang air bah hujan yang dahsyat tersebut. Nah, apakah adik-adik tahu apa saja perilaku durhaka Kan'an kepada ayahnya? Ya, benar sekali. Perilaku durhaka Kan'an kepada ayahnya yaitu tidak taat dan tidak patuh kepada ayahnya, mencela ayahnya sendiri, tidak menjaga kehormatan ayahnya. Jadi, kita tidak boleh mengikuti kisah Kan'an ya adik-adik, karena perilaku Kan'an tidak termasuk perilaku berbakti kepada orang tua.
Nah, apakah adik-adik tahu apa saja contoh perilaku berbakti kepada orang tua? Yuk, betul sekali. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua yaitu yang pertama, jangan pernah membantah, membentak, dan memarahi orang tua. Yang kedua, jangan pernah menyela pembicaraan orang tua. Yang ketiga, menjaga kehormatan orang tua. Bisa dengan kita memakai pakaian tertutup, memakai jilbab. Lalu, apakah ada contoh lain perilaku berbakti kepada orang tua, adik-adik? Ya, pintar sekali. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua yang lainnya yaitu mendahulukan orang tua, mendoakan orang tua ketika selesai sholat atau dimanapun kita berada, berbicara dengan lembut dan sopan, kemudian membantu pekerjaan rumah, membantu membersihkan rumah, membantu mencuci pakaian yang kotor, pakaian yang ringan-ringan saja ya adik-adik. Kemudian membantu ibu memasak, membantu merapikan tempat tidur, dan yang terakhir meminta izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika kita akan berpergian. Lalu, apakah adik-adik tahu apa saja keutamaan berbakti kepada orang tua? Ya, pintar sekali. Keutamaan berbakti kepada orang tua yang pertama yaitu kita akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan kita menuju surganya. Yang ketiga, diampuni segala dosa-dosa kita, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah lebih utama dibandingkan hijrah dan jihad, orang tua ridho dan mendoakan kita agar sukses dunia akhirat. Dan yang terakhir, doa kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tugas ya untuk kalian adik-adik. Tugasnya yang pertama yaitu mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, sebutkan 3 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang kelima, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Kan'an? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kakak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Kakak minta maaf ya adik-adik apabila ada kata-kata kakak yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.